Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cara memperbaiki televisi LCD Toshiba 40 PB 20E. Kata pemiliknya, TV ini mati total. Coba kita tes saja. Dan benar bahwa televisinya mati total, lampu indikator pun tidak nyala sama sekali. Baiklah, kita lanjutkan, kita buka dulu casing dari televisinya ini. Seperti inilah dalaman dari televisinya. Nah, di situ dapat kita lihat ada mainboard, kemudian itu yang ada pelindung di atas, T-con. Karena televisi ini mati total, tentu saja kita fokus perbaikannya ke power supply-nya. Nah, yang ini adalah power supply. Ini gabung jadi satu dengan inverter backlight. Nah, inverter backlight-nya masih menggunakan lampu neon. Yaitu dapat kita hitung pada bagian bawah itu adalah terminal untuk lampu neonnya ada berapa batang. Nah, jadi yang kita oprek adalah bagian power supply-nya, apa yang menyebabkan televisi ini mati total. Saya cek dulu tegangan yang ada pada elko primer atau elko tegangan DC 300 volt. Nah, itu ternyata masih menyimpan tegangan, jadi kita buang dulu, takutnya nanti mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau tersentuh itu bisa nyetrum juga dan bisa merusak komponen yang lain kalau itu kita tidak buang dulu tegangannya. Sekarang saya lanjutkan cek dioda output. Nah, ini dioda sekunder untuk menghasilkan tegangan ke mainboard. Nah, ini terlihat diodanya masih bagus. Coba saya kalibrasi dulu. Ya, ini ada 4 buah dioda, masing-masing 2 buah dihubungkan secara paralel. Itu menghasilkan tegangan 5 dan 14 volt. Ya, ternyata diodanya masih bagus ini. Jadi untuk sekunder masih bagus, tidak ada terjadi korsleting pada bagian situ. Kemudian pada bagian primer kembali kita ukur atau cek dioda, kemudian ada resistor dan lain-lainnya. Ini kapasitor yang kecil-kecil ini pernah juga saya temui itu terjadi short. Coba yang ini kita cek. Nah, ini ada berapa buah. Nah, ternyata masih bagus. Pernah saya temui itu sudah konslet atau hangus, jadi menyebabkan tegangan pada power supply-nya tidak keluar. Nah, ini masih bagus. Kapasitor Millernya tidak ada yang rusak. Coba saya pastikan lagi, saya akan ukur tegangan pada out power supply-nya ini. Jadi soket yang menuju ke mainboard kita lepaskan, kemudian kita ukur nanti pada outputnya ini apakah benar-benar semua tegangan tidak ada yang keluar. Ya, colokkan dulu dan kita cek. Nah, ini memang benar dari dioda ini sudah ketahuan tidak ada tegangan yang hadir di sini, baik 5 volt ataupun 14 voltnya. Saya cek lagi pada bagian primer.
Seperti di awal tadi kan, untuk elko nya ini ada menyimpan tegangan, berarti tegangan itu sampai ke elko itu tidak masalah. Nah, ini ada dua buah elko yang dihubungkan secara paralel. Nah, tegangan ada sampai ke elko. Kemudian di sini ada sebuah sekring, kita cek. Nah, ternyata sepertinya sekringnya ini sudah putus. Nah, lihat di situ tidak ada tegangan. Nah, di sini ada. Berarti sekring ini putus, dan kita akan cari tahu kenapa sekringnya ini putus. Pasti ada terjadi hubungan singkat komponen setelah sekring ini. Lebih mudahnya nanti saya akan lepaskan dulu power supply-nya untuk mengetahui di mana letak kerusakannya. Ini kita lihat tadi sekringnya sudah putus. Coba kita pastikan, kita lepaskan dulu sekringnya ini. Sekring kalau putus itu pasti ada hubungan singkat, karena sekring berfungsi sebagai pengaman. Kita lihat pada bagian bawah PCB-nya. Nah, ini terminal sekring berasal dari elko B+ primer 300 volt DC. Kemudian sepertinya itu menuju ke MOSFET jumper melalui MOSFET dan menuju ke trafo output. Ya, kita cek MOSFET-nya apakah masih bagus atau sudah rusak. Dalam pengukuran MOSFET ataupun pada plasma itu biasanya IGBT, saya lebih enak ngukurnya itu kalau MOSFET-nya dilepas, karena hasilnya lebih presisi atau lebih pasti. Nah, ini ada dua buah MOSFET, jadi kita lepaskan dan kita ukur atau kita cek, karena sekring tadi salah satunya menuju ke kaki drain dari MOSFET yang ini, satunya lagi menuju ke trafo. Coba saya ukur dulu MOSFET-nya. Nah, ini jelas sudah terlihat sudah tembus atau sudah short. Nah, kemanapun kita pindah-pindah itu terbaca sudah tembus atau rusak. Coba lagi kita lepaskan lagi MOSFET yang satunya. Kita cek lagi. Nah, sama teman-teman, ini juga sudah rusak. Nah, kita pindah-pindah bolak-balik itu terbaca tembus atau sudah rusak. Jadi ini kedua MOSFET-nya sudah mengalami kerusakan. Kita cari penggantinya dulu. Ini bekas MOSFET-nya kita kembali beri, ini apa namanya saya nggak tahu, ini sebagai pasta pendingin supaya bodi MOSFET itu panasnya cepat meresap ke aluminium pendingin.
Ini saya gunakan MOSFET 12N60 yang asalnya itu adalah 5N50 atau 5 ampere 500 volt. Saya ganti dengan 12N60 atau 12 ampere 600 volt. Ya, untuk nomor seri berbeda, malahan ini yang lebih bagus karena ampernya lebih tinggi dan diharapkan daya tahannya juga bagus, asalkan kita menggunakan MOSFET yang original, bukan MOSFET yang KW. Ya, saya pasang dulu kedua MOSFET-nya. Kedua buah MOSFET-nya sudah saya pasang. Sekringnya juga kita ganti karena yang asal tadi sudah putus. Sekarang kita coba cek apakah power supply-nya sudah bisa mengeluarkan tegangan. Kabel listriknya saya colokkan dulu. Semoga saja tidak ada lagi masalah, atau dengan pergantian dua buah MOSFET tadi power supply-nya sudah bisa bekerja. Ya, mari kita lihat. Ya, ternyata sudah ada tegangan 14 volt. Kemudian di sini ada 5 volt. Nah, jadi power supply sudah bisa bekerja, ini sepertinya sudah normal. 14 dan 5 volt sudah keluar. Selanjutnya nanti kita pasang ke televisinya, kita lihat apakah sudah bisa menghidupkan televisinya. Ya, sekarang saya coba hidupkan. Nah, ini terlihat backlight-nya terlihat nyala di sela-selanya situ. Coba kita lihat tampilan layarnya. Ya, ini teman-teman, jadi televisinya sudah bisa hidup. Alhamdulillah, artinya kerusakannya dapat kita atasi. Ya, ini saya sulit pegang kameranya ya. Ya, ternyata ini ada black, ada noda hitam. Ini mungkin dulunya bekas terbentur atau apa, kita kurang tahu. Baiklah teman-teman, demikianlah pengalaman yang saya bisa berikan. Semoga saja bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.